Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, sering timbul pertanyaan, Ustaz, bagaimana kalau wanita datang bulan? Apa yang bisa dia lakukan di bulan Ramadan? Apakah dia bisa mendapatkan rahmat Allah? Apakah dia bisa mencapai ampunan Allah? Apakah dia bisa meraih Lailatul Qadar? Jawabannya bisa. Ya. Karena pendapat yang kuat di kalangan para ulama, wanita yang haid itu boleh baca Al-Quran tapi tidak boleh menyentuhnya. Saya ulangi, wanita yang haid, pendapat yang kuat ini pendapat mazhab Malikiyah dan dikuatkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, bahwasanya wanita yang haid boleh baca Al-Quran tapi tidak boleh menyentuhnya. Kalau ingin sentuh Al-Quran pakai kos tangan atau pakai pena atau pakai lidi, ya. Atau dia boleh baca lewat gadget langsung, tidak mengapa dia sentuh langsung, enggak ada masalah. Tapi kalau Quran tidak boleh wanita haid menyentuh Al-Quran, ya. Adapun zikir enggak ada masalah. Zikir sepakat ulama, tidak ada khilaf. Ibu-ibu bisa zikir pagi, ibu-ibu bisa zikir petang. Kenapa ibu-ibu malas berzikir? Zikir itu nikmat luar biasa. Biasakan diri. Seorang itu terbawa atas kebiasaannya. Kalau kita biasakan zikir pagi, zikir petang, nanti kita terbiasa. Ya. Tapi kalau kita terbiasa setiap baru bangun langsung kita lihat Facebook, lihat WhatsApp, ya itu kebiasaan kita akhirnya. Ya. Jadi seorang biasakan dirinya. Seorang wanita, masalah membiasakan diri. Sebelum tidur dia biasakan diri baca 1/4 juz, jadi terbiasa. Dia punya jadwal rutin. Seorang wanita terbiasa sholat duha, jadi terbiasa. Masalahnya kita membiasakan diri atau tidak. Tatkala kita sudah merutinkan, akhirnya biasa. Saya dapati orang-orang awam ada yang terbiasa sholat duha. Selalu sholat duha. Saya dulu ketemu keluarga istri saya, ibu mertua saya dulu, Masya Allah, sholat malam selalu, tidak pernah dia tinggalkan. Sholat duha tidak pernah dia tinggalkan. Orang awam tidak pernah ngaji, mungkin jarang ikut pengajian. Tapi sudah jadi kebiasaan dia. Nah, seorang harus menyetel dirinya, memanage dirinya agar terbiasa melakukan amal saleh. Ya. Jadi saya katakan kepada ibu-ibu, meskipun haid boleh zikir pagi petang, boleh zikir apa saja, boleh kita subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Ya, kita bisa la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali di pagi hari, 100 kali di sore hari. Yang khilaf cuma baca Quran, boleh atau tidak, dan yang rajih pendapat yang kuat, wanita haid boleh baca Al-Quran. Sehingga target 1 kali khatam insyaallah masih bisa berlanjut meskipun seorang wanita dalam kondisi haid. Ustaz, kalau 10 malam terakhir ternyata wanita haid, bagaimana caranya dia dapat Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu, ya, meskipun wanita haid bisa memperolehnya. Ya. Intinya Lailatul Qadar itu seorang beramal soleh di malam tersebut. Meskipun wanita dalam kondisi datang bulan, dia bisa beramal, dia bisa berzikir, dia bisa baca Quran, dia bisa membangunkan anak-anaknya untuk beribadah, dia bisa bantu suaminya untuk beribadah, dia bisa bersedekah, berikan makanan kepada orang-orang yang sedang iktikaf, dia bisa telepon orang tuanya, dia bersilaturahmi di malam hari tersebut, meskipun dengan telepon, dia bisa kirim makanan kepada orang tuanya, banyak yang bisa dia lakukan. Banyak yang bisa dia lakukan. Jangan nongkrong malam Lailatul Qadar kemudian nonton apa? Nonton sinetron. Jangan. Lailatul Qadar itu ibu-ibu, siapa yang beribadah di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir pasti dapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil. Kalau enggak malam 21 ya malam 23. Kalau enggak malam 23 malam 25 atau malam 27 atau malam 29. Barang siapa yang beribadah full beribadah di 5 malam ini, 21 malam 23 malam 25 malam 27 malam 29, maka pasti dia dapat Lailatul Qadar. Dan artinya apa? Kalau ibu dapat Lailatul Qadar, ibu beribadah di malam tersebut seperti beribadah 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun. Jadi semangat ibu-ibu ya. Kalau ada ibu-ibu baca Al-Quran 1 jam di malam tersebut, kalau malam ini taruhlah 12 jam atau 13 jam, 12 jam. Malam ini 12 jam. 12 jam Lailatul Qadar itu nilainya seperti 83 tahun. Berarti kalau 1 jam berapa ibu-ibu? Coba kalkulator ibu. 83 tahun. 83 bagi 12 sama dengan 6,9, hampir 7 jam, 7 tahun. Jadi ibu-ibu kalau baca Quran 1 jam di malam Lailatul Qadar seperti baca Quran 7 tahun. Perhatikan ibu-ibu. Biar semangat, saya kasih matematikanya. Jadi kalau ibu zikir 1 jam di malam Lailatul Qadar seperti berzikir berapa tahun? 7 tahun. Iya. Semangat. Ibu sholat malam Lailatul Qadar 1 jam seperti sholat selama 7 tahun. Siapa yang kuat sholat 7 tahun? Siapa yang kuat baca Quran 7 tahun? Gak ada yang kuat. Kita baru baca setengah jam udah ngantuknya luar biasa ya. Baru baca 1 jam, baru baca setengah jam sudah ngantuk. Apalagi baca selama 7 tahun. Siapa yang kuat?
Maka ini malam yang luar biasa, terutama malam-malam ganjil. Makanya Nabi SAW begadang di malam-malam tersebut. Ibu juga begadang sama suami, begadang tidak apa. Minum kopi sambil baca Quran. Baca Quran, kemudian semangatkan diri. Tidur boleh, tapi jangan lama-lama. 2 jam, 3 jam maksimal bangun beribadah. Nanti paginya baru tidur, nggak ada masalah. Ya. Ini terutama malam-malam ganjil ibu-ibu. Tapi jangan sampai ibu-ibu kemudian di malam ganjil kemudian nonton berita, nonton ini, media sosial, ya. 2 jam, 3 jam lewat, ya. Tidur juga lama 6 jam di malam tersebut, ya. Sama seperti tidur 1000 bulan di malam tersebut, ya. Waktu hilang sayang ibu-ibu, ya. Maka saling mengingatkan. Kita ini saling mengingatkan. Apalagi kalau ibu-ibu sudah kompak sama suami, insya Allah target-target bisa tercapai. Target-target bisa tercapai. Ya, ini kesempatan untuk beramal soleh. Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini tadi sudah dijawab. Kalau kami sedang berhalangan, apa yang bisa kami lakukan? Apa zikir pagi petang boleh? Iya, boleh. Zikir pagi petang, bukan cuma zikir pagi petang, zikir kapan saja boleh bagi wanita dalam kondisi haid. Bahkan baca Al-Quran juga boleh, tapi tidak boleh menyentuh Al-Quran. Beda dengan wanita junub. Kalau junub nggak boleh baca Quran. Saya ulangi ibu-ibu, kalau junub nggak boleh baca Quran. Tapi kalau haid boleh baca Al-Quran, tapi tidak boleh menyentuh Al-Quran. Ini juga pertanyaan tentang wanita haid. Bagaimana kalau baca Quran bukan di mushaf, nggak ada masalah. Baca di gadget disentuh tidak jadi masalah. Baca Quran di HP disentuh tidak jadi masalah karena HP bukan hukum mushaf. HP bukan hukumnya bukan hukum mushaf. Jadi disentuh tidak mengapa, nggak ada masalah.